Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus-Nya. Kita berdoa. Ya Allah yang kami sapa di dalam nama Kristus, kami anak-anak-Mu sesaat lagi akan mendengarkan sabda dan merenungkannya agar menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Kami mohon penyertaan Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang kami baca dan renungkan menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, serta pengharapan bagi kami di dalam melalui hari-hari kami di tengah-tengah masa yang bagi banyak orang sulit untuk dijalani. Di dalam Kristus Yesus kami bermohon. Amin. Firman Tuhan di dalam renungan kita di malam hari ini diambil dari Kejadian pasalnya yang ke-28 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Ia mengatakan, sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjaga gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku, Abraham dan Ishak, termasyur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya. Tetapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya. Dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian, Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ada beberapa orang yang pernah mengatakan kepada saya bahwa hidup ini ibarat pasang surut air di pantai. Atau ibaratnya pula roda yang akan terus berputar. Ada saatnya ia akan di bawah, akan ada waktunya pula ia akan ada di atas. Ada waktu untuk pasang, ada waktu untuk surut. Namun berkat Tuhan,
itu tidak akan pernah beralih kepada yang salah atau diambil dari orang yang benar hanya oleh karena satu kejadian saja. Hanya karena satu peristiwa khusus berkat itu hilang. Tidak. Hanya oleh karena kejadian yang dipandang berat, masalah yang begitu pelik, bukan berarti mengalihkan berkat Tuhan atas orang tersebut atau atas kita semua. Karena berkat Tuhan, penyertaannya itu akan terus terjadi meskipun ada situasi di mana pasang dan surut, ada di mana roda di atas maupun di bawah. Firman Tuhan dalam pembacaan kita saat ini menggambarkan situasi di mana ketika yang dianggap muda, dianggap lebih adik, ternyata didahulukan di dalam berkat yang diberikan oleh kakeknya, atau disebut juga sebagai Israel, orang yang besar, keturunan dari Abraham. Cucu yang diberkati, yaitu anak dari Yusuf, diharapkan sesuai dengan tradisi yang terjadi, bahwa yang sulung akan diberkati terlebih dahulu atau mendapatkan tempat yang lebih terhormat atau lebih khusus daripada yang muda. Namun yang terjadi adalah Yakub membuat kebalikan dari situasi itu atau kebiasaan itu, yaitu adik yang bernama Efraim diberkati dengan tangan kanan yang diibaratkan sebagai tempat yang lebih terhormat atau yang lebih didewasakan atau yang lebih diunggulkan. Sementara sang kakak yang bernama Manasye, ia ada di dalam berkat dengan tangan kirinya. Tradisi untuk meneruskan berkat dari orang-orang yang dianggap lebih tua, yang dianggap lebih diberkati sebelumnya, ini terjadi dari generasi ke generasi. Namun yang terjadi pada saat ini dalam bacaan kita adalah situasi yang di luar kebiasaan atau di luar tradisi itu sendiri. Dan ayahnya, yaitu Yusuf, ayah dari kedua anak yang diberkati ini, lupa bahwa kejadian itu yang luar biasa ini atau yang extraordinary ini juga terjadi di dalam garis keturunannya. Yaitu sebut saja ketika dirinya sendiri menggantikan sang kakak. Dalam arti dipandang lebih terhormat, dipandang lebih dewasa iman, dipandang secara khusus memiliki kedekatan dengan Allah daripada kakaknya yang bernama Ruben. Sebelumnya juga, apa yang terjadi pada orang tuanya atau kakek dari Efraim dan Manasye ini juga terjadi. Berkat kesulungan itu tidak terjadi kepada Esau, kakak dari Yakub, melainkan ada extraordinary event bahwa yang menerima pada akhirnya Yakub. Ada juga peristiwa lainnya seperti yang terjadi pada Kain dan Habel. Yang lebih disayangi, yang lebih diberkati adalah Habel sang adik daripada Ibu Bapa yang dikasih Tuhan. Dengan pembacaan ini, hal yang paling saya garis bawahi adalah berkat itu tidak pernah salah diterima oleh orang-orang yang ditunjuk oleh Tuhan. Berkat itu tidak akan pernah mengalir begitu saja tanpa ada otoritas Tuhan terjadi di dalam penyalurannya. Manasye di kemudian hari sang kakak
memang menjadi salah satu suku besar, bangsa besar. Namun sang adik Efraim, dia jauh lebih besar dari kakaknya, sebagaimana yang dikatakan oleh sang kakek, yaitu Yakub. Berkat itu, penyertaan Tuhan itu, segala yang baik dari Tuhan itu akan terus terjaga dan tidak akan pernah salah bagi orang-orang yang dipilihnya untuk menjadi saksi-saksinya, untuk menjadi pelayannya, untuk menjadi alat berkatnya, untuk menjadi apapun yang menjadi kepercayaan Tuhan pada seseorang. Dan itu yang terjadi di dalam cerita Alkitab, di dalam kisah-kisah kehidupan para tokoh Alkitab, bahwa mereka yang mungkin awalnya atau sebelumnya dianggap terbelakang, kemudian ia menjadi yang terdepan. Berkat itu memiliki unsur yang pertama, misteri dalam bacaan ini. Bagi Yusuf yang mungkin lupa akan kisah-kisah sebelumnya dari generasi yang ada di atasnya, ada situasi misteri yang terjadi bagi orang-orang yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Orang yang dianggap lemah, ia bisa menjadi pemimpin. Anak yang dianggap bungsu, ia menjadi pemimpin bagi kakak-kakaknya. Orang yang dianggap tidak ada artinya, dibuat oleh Tuhan menjadi berarti untuk pekerjaan Tuhan dalam kehidupannya. Berkat itu memiliki unsur misteri. Dan jika Bapak Ibu rasakan bahwa hari ini hidup ada di dalam kesulitan, hidup ada di dalam persoalan, jangan jadikan event yang sekali ini atau mungkin agak sedikit panjang itu menjadi alasan bagi kita melupakan berkat Tuhan dalam hidup kita. Berkat Tuhan itu tidak pernah salah terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Berkat itu akan terus terjadi. Berkat itu pada akhirnya secara misterius akan nampak karena Tuhan mengizinkan terjadi. Dan begitu kita nikmati dan syukuri dalam kehidupan kita. Ada unsur lainnya, yaitu kesukacitaan. Pada satu saat, jika hari ini ada di dalam duka, berkat yang telah Tuhan percayakan terjadi pada kita maupun yang akan diberikannya kembali kepada kita ke depan, itu akan membawa kesukacitaan. Dan kesukacitaan itulah yang menuntut kita untuk hidup bersyukur dan bersaksi. Sebagaimana tokoh-tokoh di dalam Alkitab bersaksi, bersyukur karena berkat Tuhan yang mengalir tanpa henti dari generasi ke generasi. Ada unsur lainnya, yaitu pengharapan. Jika berkat Tuhan yang dianggap itu di luar rasionalitasnya atau logikanya atau perasaannya, namun pada akhirnya jika kita memandang bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha kasih, penuh berkat, Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang melindungi, dan sebagaimana dikatakan dalam pembacaan kita bahwa ada penyertaannya sepanjang usia kita, sepanjang keberadaan kita di dunia ini, maka itu yang memberikan pengharapan bagi kita. Berkat itu memberikan kekuatan bagi kita di tengah-tengah situasi yang pelik, di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah persoalan kehidupan. Kita tahu pada akhirnya kita akan menerima hal yang berbalik, suatu yang baru, yang memberikan kekuatan, pengharapan, bahkan kesukacitaan sebagaimana yang disebutkan tadi. Dan yang terakhir, bahwa berkat itu mengandung unsur penyertaan. Kemanapun Bapak Ibu melangkah, saudara sekalian juga, berkat itu mengitari Bapak Ibu. Ia ada di dalam dan di luar Bapak Ibu. Berkat itu terkadang membuat kita harus menampilkan kepada orang lain sebagai orang yang diberkati.
Bukan sombong, bukan untuk dipuji-dipuja, tapi untuk diketahui bahwa Tuhan bekerja di dalam hidupmu dan engkau bersaksi akan pekerjaan Tuhan itu, dan bukan karena kuat dan hebatmu, bahwa karena penyertaan Tuhan saja terjadinya berkat itu dan mengalir bagi orang-orang juga yang ingin atau membutuhkan berkat dari Tuhan melalui hidup kita pribadi lepas pribadi. Oleh karenanya Bapak Ibu, di malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu semua menggumuli selalu apa yang menjadi berkat Tuhan. Selain itu menyadari dan mengangkat syukur kepadanya. Berkat itu terus kemudian kita saksikan kepada banyak jiwa. Meskipun mungkin dalam keadaan sulit saat ini terjadi dalam hidup kita, tapi apa yang telah terjadi selama kehidupan kita sebelumnya akan menjadi berkat, menjadi inspirasi, menjadi kekuatan bagi yang lainnya ketika kita mau bersaksi, menyatakan itu kepada orang-orang di sekitar kita dengan segala ketulusan hati agar nama Tuhan dimuliakan atas segala kesaksian itu. Dan juga saya mengajak Bapak Ibu agar di situasi yang pelik saat ini, ada keterpurukan oleh karena pandemi ini, percayalah bahwa berkat Tuhan tidak pernah lari atau melenceng dari Bapak Ibu. Ada waktunya memang. Terkadang situasi ada di atas. Terkadang ada di bawah. Terkadang itu pasang, terkadang itu surut. Namun berkat Tuhan, di dalam pasang surut, di atas dan di bawah itu, selalu ada bagi orang-orang yang pantas. Bagi orang-orang yang dikasihinya, yaitu saya dan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Marilah kita terus bersyukur, berpengharapan, dan selalu mengedepankan apa yang menjadi kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup ini untuk kita bagikan kepada orang lain. Sehingga di tengah-tengah situasi yang sulit ini, kasih kita menjadi sesuatu yang menguatkan orang lain. Bahkan gereja, yaitu saya, Bapak, dan Ibu, menjadi satu klaster virus kasih yang boleh terus menulari jiwa-jiwa lainnya yang haus akan pengharapan, yang haus akan berkat-berkat Tuhan. Dan itu terjadi melalui diri kita. Bahwa kita sebagai kawan sekerja Allah, dalam pasang surut kehidupan, di atas dan di bawah, kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, murid-murid Tuhan yang setia, sampai Ia yang memanggil kita. Tuhan sertai dan berkati Bapak Ibu sekalian. Amin.